Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk kasus yang ketiga yang berperan sebagai coach itu saudari Sriwati, kemudian yang menjadi coachnya itu saudari Ladia Hasmila, kemudian observernya saya sendiri. Dan dalam kasus ketiga ini kita akan mendapatkan kasus tentang ada seorang rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolahnya yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Kemudian bagaimana Anda menyikapinya? Kita serahkan kepada Bu Ladia dan Bu Wanti untuk melaksanakan perannya. Bismillah. Assalamualaikum Ibu Ladia. Waalaikumsalam Ibu Wanti. Boleh saya ikut duduk di sini, Bu? Baiklah, silahkan Ibu. Oh iya, Bu. Saya lihat Ibu terlihat murung dan kurang bersemangat. Padahal tadi pagi Ibu penuh dengan semangat loh. Iya Ibu Wanti, saya ada masalah dan saya butuh teman bicara. Terima kasih ya Bu sudah mau bertanya kondisi saya dan membantu. Baiklah, Bu. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu? Dan capaian apa yang Ibu harapkan dari hasil diskusi kita ini? Video rekamannya, kemudian penyampaian observasi. Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu, dan memperbaiki keadaan. Saya bingung mengapa mengajar tanpa menggunakan buku teks menjadi masalah. Coba Ibu ceritakan, apa yang Ibu rasakan saat ini? Begini Bu, saya merasa sedih mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Oh, hal apa yang membuat Ibu merasa sedih? Saya merasa pengawas sekolah salah paham dengan saya di saat saya mengajar tanpa buku teks pelajaran. Maksudnya, pengawas sekolah tidak memahami tujuan Ibu mengajar tanpa buku teks. Iya Bu, padahal saya tetap mengacu pada kurikulum dan saya memanfaatkan sumber-sumber di sekitar lingkungan sekolah. Baiklah, coba Ibu ceritakan bagaimana proses Ibu menanggapi peringatan dari pengawas sekolah. Saya mengatakan kepada beliau, meskipun tanpa buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum. Kemudian, tampaknya beliau tersinggung dengan apa yang saya katakan. Padahal, maksud saya bukan seperti itu. Dan saya belum menjelaskan secara detail kepada beliau. Kurang detail bagaimana, Bu? Ketika pengawas melakukan supervisi, saya memanfaatkan sumber-sumber belajar dari lingkungan alam di sekitar sekolah. Karena materi yang saya sampaikan sangat cocok dengan memanfaatkan sumber tersebut. Dan bukan berarti saya tidak menggunakan buku teks selamanya. Oh, Ibu belum menjelaskan kepada beliau apa yang menjadi tujuan Ibu. Iya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu berkomunikasi dengan pengawas sekolah? Selama ini
Saya melakukan komunikasi seperti biasa saja, Bu, menjawab apa yang ditanya beliau. Dan saya merasa segan untuk berbicara panjang lebar jika ia tidak bertanya. Kalau ibu berkomunikasi dengan rekan sejawat dan lainnya, atau lebih tepatnya kepada kepala sekolah ketika ibu melaporkan aktivitas murid yang akan ibu ajar bagaimana? Jika berkomunikasi dengan kepala sekolah, juga demikian, Bu, biasa saja. Dan saya berbicara seperlunya saja. Begitupun ketika menyampaikan ide dan pendapat, saya segan memberikan bantahan. Tetapi saya juga terkadang kesal dengan ide tersebut. Kalau saya boleh menyimpulkan bahwa ibu kesulitannya dalam berkomunikasi, apalagi jika itu menyangkut atasan ibu. Benar begitu, Ibu Ladia? Iya, Bu, benar. Saya merasa saya harus meningkatkan keterampilan komunikasi saya sehingga saya dapat memahami mereka dan mereka juga dapat memahami apa yang saya maksud. Baiklah, Bu Ladia. Sepertinya Ibu Ladia sudah tahu penyebab Ibu merasa kesulitan dalam berkomunikasi. Kemudian, ada lagi, Bu, yang menjadi hambatan Ibu ketika Ibu berkomunikasi dengan atasan? Saya rasa tidak ada lagi, Bu. Biasanya pengawas sekolah memang melakukan supervisi dengan baik. Hanya saja saya yang kurang dalam komunikasi sehingga tampak membuat pengawas sekolah tersinggung. Padahal maksud saya tidak seperti itu. Kata-kata saya menjadi tidak bertujuan. Kira-kira apa yang akan Ibu Ladia lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Saya bingung, Bu. Saya punya banyak rencana, namun saya belum yakin, Bu. Kalau dari beberapa hal yang Ibu jelaskan tadi, manakah yang menurut Ibu yang menjadi prioritas utama? Menurut saya, yang pertama, saya akan menemui pengawas sekolah untuk menjelaskan dengan detail mengapa saya menggunakan sumber belajar tanpa buku teks. Dan tentunya saya akan minta maaf karena sudah membuat beliau tersinggung. Yang kedua, saya juga akan menemui kepala sekolah untuk menjelaskan rencana kegiatan saya menggunakan sumber lainnya. Wah, itu merupakan rencana yang bagus Ibu Ladia lakukan. Kira-kira nih, ada lagi nggak ya yang akan Ibu lakukan untuk dapat membantu Ibu berkomunikasi selain bertemu, menjelaskan kepada pengawas sekolah dan kepala sekolah? Saya rasa tidak ada sih, Bu. Saya akan tetap seperti biasa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun, saya akan meningkatkan keterampilan berkomunikasi saya sehingga saya dapat berani mengemukakan ide yang telah saya rancang dan dapat membangun hubungan yang baik dengan pengawas sekolah dan kepala sekolah sehingga tidak lagi tersinggung dan saya juga berkomunikasi dengan adanya tujuan yang jelas. Nah, Ibu Ladia, saya sangat tertarik nih dengan Ibu akan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Dalam pembelajaran praktik coaching, itu disebut dengan aspek komunikasi asertif, Bu. Komunikasi asertif? Apa itu ya, Bu Wanti? Ah, Saya bi- tidak mengerti.
Bila mendengar penjelasan Ibu Ladia tadi, ingin meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan membangun hubungan yang baik ini selaras dengan pengertian komunikasi asertif Bu Ladia. Komunikasi asertif itu merupakan salah satu aspek berkomunikasi untuk membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Kualitas hubungan ini diharapkan dibangun atas rasa hormat pada pemikiran dan perasaan orang lain. Beberapa tips yang dapat Ibu lakukan dengan komunikasi asertif ini seperti menyamakan kata kunci, menyamakan bahasa tubuh, dan menjelaskan emosi. Komunikator asertif selalu mencari jalan tengah dari penyelesaian masalah. Dia akan berpendapat, namun juga belajar mendengarkan pendapat orang lain. Ia akan mencari pendapat yang terbaik dan tepat untuk menyelesaikan masalah. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, Bu. Saya akan mempelajarinya lebih lanjut. Baiklah Bu, insya Allah saya bersedia membantu. Namun, apakah Ibu Ladia sudah yakin nih dengan cara memperbaiki keterampilan berkomunikasi dapat memperbaiki hubungan ini, keadaan ini? Ya Bu, saya yakin dengan memperbaiki keterampilan berkomunikasi, apalagi dengan komunikasi asertif yang Ibu jelaskan tadi, saya akan membina hubungan yang baik dengan pengawas sekolah dan saya tidak segan lagi untuk berbicara, melainkan saya berbicara dengan percaya diri dan rasa hormat kepada beliau sehingga saya dapat mengeluarkan ide dan saya juga dapat memahami beliau dengan baik. Nah, dari diskusi kita ini, apakah Ibu Ladia dapat menceritakan apa yang akan Ibu Ladia lakukan untuk berikutnya? Iya Bu Wanti, saya akan menemui pengawas sekolah dan kepala sekolah untuk menjelaskan dan meminta maaf. Dan saya akan memperbaiki keterampilan berkomunikasi. Wah, hebat Ibu Ladia. Lalu, komitmen apa yang akan Ibu Ladia lakukan untuk menjalankan rencana aksi ini? Hari ini Bu Wanti, saya akan langsung menemui pengawas sekolah dan keesokan harinya saya akan menemui kepala sekolah. Selanjutnya, saya akan mempelajari keterampilan berkomunikasi. Siapa yang dapat membantu Ibu Ladia untuk menjalankan komitmen ini? Tentunya saya akan meminta Ibu untuk membantu saya dalam mempelajari keterampilan berkomunikasi. Wah, oke kalau begitu Ibu Ladia. Insya Allah saya akan siap membantu Ibu. Saya yakin Ibu pasti dapat menguasai keterampilan berkomunikasi, khususnya komunikasi asertif. Terima kasih Bu Wanti. Sama, saya kembali dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi sebuah peranan lakon yang dilakukan oleh seorang coach, yaitu Bu Wanti dan Coach Bu Ladia, yang menjalankan model Tirta, yang saat ini saya perhatikan dan saya observasi bahwasanya Bu Wanti telah menyampaikan semua model dan langkah-langkah dari pelaksanaan coaching dengan model Tirta. Hanya saja yang ingin saya tambahkan di sini, rekan sejawat ini berasa seperti bersama siswa. Karena dari intonasi gurunya yang mendapatkan kucingan atau mendapatkan masukan, intonasinya seperti anak SD dengan seorang gurunya. Padahal ini sesama rekan sejawat. Itu aja sih yang saya tanggapi dan saya observasi dari pengamatan saya tadi. Saya kembalikan kepada Pak Fasilitator.